wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairuddin Hidayatullah, NIM 40294. Di sini saya akan melakukan praktikum IKT, yaitu tentang vaksinasi dan nekropsi. Unggas yang saya gunakan adalah ayam betina dengan umur 3 bulan. Ayam ini saya pelihara sendiri di rumah. Hal yang diamati adalah tingkah laku ayam. Ayam ini terlihat sedikit lemas. Kondisi bulu ayam ini cukup baik, tetapi agak sedikit kusam. Tidak ada perubahan fisik pada anatomi tubuh ayam ini, mulai dari paruh, mata, kepala, cengger, sinus, dan dada. Jarum suntik untuk pengambilan sampel darah, vakum tube untuk menampung sampel darah, kapas untuk mengelap menggunakan alkohol 70% untuk sterilisasi, dan tentu saja unggas itu sendiri. Basahi kapas menggunakan alkohol lalu oleskan pada bagian bawah sayap, yang berfungsi agar vena jugularisnya terlihat dan untuk sterilisasi. Kemudian tusukkan jarum dan ditarik. Kemudian pindahkan sampel darah ke dalam vakum tube. Ini adalah sampel darah yang sudah diambil. Nekropsi merupakan metode untuk melihat organ-organ pasca mati di lapangan agar memberikan gambaran patogenesis pada suatu penyakit. Cutter, gunting, trash bag, latex, dan ayam. Pertama-tama ayam disembelih terlebih dahulu menggunakan pisau yang tajam pada 3 bagian saluran utama agar ayam tidak merasa kesakitan. Setelah ayam mati, ayam diletakkan pada trash bag yang sudah disiapkan. Langkah selanjutnya mencabuti bulu dada pada ayam untuk memudahkan pada saat melakukan pemeriksaan. Yang pertama dilakukan pemeriksaan tubuh dengan cara menyibakkan bulu-bulu pada ayam, dan dapat dilihat tidak ada luka terbuka maupun bekas memar pada ayam. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada kaki ayam, dapat dilihat tidak ada luka pada kaki ayam. Pemeriksaan bagian kepala dengan memperhatikan rongga mulut, hidung, dan mata, dapat dilihat tidak ada luka yang membekas pada ayam maupun lendir. Pemeriksaan rongga mulut, tidak ada bintik-bintik kecil yang mengindikasikan bahwa adanya penyakit, dan juga tidak ada terlihat peradangan. Kemudian pemeriksaan rongga hidung dengan cara memotong bagian paruh dekat dengan hidung, dan dapat dilihat tidak ada cairan lendir yang berada pada hidung. Pemeriksaan pada mata, yaitu dilakukan dengan cara menyobek bagian bawah kelopak mata, kemudian dibuka, dan dapat dilihat pada bagian mata berwarna putih dan cerah, yang berarti ayam ini sehat atau kadar amoniak liternya tidak terlalu tinggi. Pada laring juga terlihat normal karena tidak ada bintik-bintik putih, yaitu peradangan dan adanya infeksi. Selanjutnya pemeriksaan bagian otak dengan cara menggunting pada bagian tulang tengkorak. Dapat dilihat di sini tidak ada pembengkakan maupun infeksi pada otak ayam. Selanjutnya pemeriksaan persendian dan otot. Tidak ada bekas luka ataupun pembengkakan pada bagian otot ayam, hanya saja ada bekas saat pengambilan darah. Selanjutnya pemeriksaan pada rongga perut. Di sini tidak ditemukan cairan putih, cairan kekuningan, ataupun padatan yang menyerupai keju. Selanjutnya pemeriksaan pada hati. Dapat dilihat di sini hatinya masih normal, tidak ada terjangkit penyakit apapun.
Pemeriksaan isi ventriculus dilakukan dengan cara membelah bagian ventriculus. Di sini tidak ditemukan pakan karena pakan sudah dicerna dengan grid-grid yang ada di dalam ventriculus. Yang tersisa hanyalah seperti kerikil-kerikil kecil yang berguna untuk membantu ayam saat mencerna makanan. Pemeriksaan bagian usus dilakukan dengan cara menyeset usus agar terbuka, kemudian diamati. Dapat dilihat usus berwarna kuning kusam dan di dalamnya terlihat banyak cacing sebagai parasit yang menyerap nutrisi pada ayam. Selanjutnya pemeriksaan pada jantung. Jantung berukuran normal dan tidak tertutupi oleh selaput yang berisi air. Limpa berukuran normal dan berwarna merah tua. Organ reproduksi ayam belum terlihat karena ayam masih berumur 3 bulan, sehingga organ reproduksi belum berkembang. Selanjutnya pemeriksaan pada paru-paru. Dapat dilihat bahwa paru-paru di sini terlihat sehat, tidak mudah hancur, dan tidak terjadi peradangan pada paru-paru. Untuk mengecek kualitas paru-paru dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam air, dan paru-paru terlihat mengambang, yang berarti paru-parunya sehat. Setelah dilakukan nekropsi, tidak ditemukan penyakit-penyakit pada ayam ini kecuali penyakit cacingan. Hal ini yang membuat ayam terlihat kurus dan bulunya kusam, karena cacing-cacing pada usus ayam ini menyerap nutrisi pada ayam ini. Vaksinasi merupakan upaya memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan ke dalam tubuh unggas yang sehat untuk memperoleh kekebalan penyakit. Fungsi dari vaksinasi yaitu untuk merangsang kekebalan imun tubuh atau antibodi. Virus yang sudah mati dimasukkan ke dalam tubuh ayam, maka tubuh ayam akan berusaha melawan virus tersebut untuk membentuk kekebalan tubuh. Vaksin yang pertama untuk membentuk kekebalan tingkat awal. Vaksin kedua dan seterusnya sebagai penyangga agar kekebalannya tidak menurun. Vaksin dibedakan menjadi dua, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif sering disebut sebagai vaksinasin, live vaksin, dan vaksin hidup. Sedangkan vaksin inaktif sering disebut dengan killed vaksin dan inaktif vaksin. Vaksin aktif memiliki bentuk yang kering dan beku, sedangkan vaksin inaktif berbentuk suspensi atau emulsi karena mengandung larutan. Kemudian dari segi isi, vaksin aktif berisi agen penyakit atau mikroorganisme yang telah dilemahkan. Untuk vaksin inaktif berisi mikroorganisme yang telah dinonaktifkan. Vaksin aktif harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum digunakan, sedangkan vaksin inaktif dapat langsung digunakan tanpa pelarut. Vaksin aktif pemberiannya dengan tetes mata, hidung, mulut, air minum, dan injeksi. Untuk vaksin inaktif pemberiannya hanya diinjeksikan. Ini adalah gambar bentuk dari vaksin. Dapat dilihat vaksin aktif berbentuk kering dan beku, kemudian vaksin inaktif merupakan emulsi atau suspens. Teknik vaksinasi beragam, tergantung dengan penyakit tersebut. Ada teknik vaksinasi tetes hidung, teknik vaksinasi tetes mulut, teknik vaksinasi tetes mata, teknik vaksinasi suntik intramuskular pada dada kiri dan paha kanan, teknik vaksinasi suntik subkutan pada ayam umur muda dan dewasa. Contoh vaksin untuk ayam broiler yaitu ada vaksin ND dan IB, vaksin Gumboro, dan vaksin Coriza.
Contoh vaksin untuk ayam layer yaitu vaksin ND dan IB, vaksin AI, vaksin Coriza, dan vaksin ILT.